Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para saudara dan pemirsa, serta para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini, hari biasa kedua, dan hari kelima Pekan Doa Sedunia, kita akan mendengarkan dua bacaan, yaitu dari surat Ibrani dan Injil Markus. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore atau selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Romo Y. Alis Windu Prasetyo, SY. Saya berada di Jakarta, bekerja sebagai pembimbing rohani bagi frater-frater Kolese Hermanum Jakarta. Marilah di awal renungan kita ingin memulai dengan doa pembuka, dan marilah kita membuka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala limpahan kasih-Mu di hari ini. Bersama dengan seluruh umat di seluruh dunia, kami ingin memanjatkan doa kepadamu dan ingin mendengarkan sabdamu sendiri. Semoga kami pun mampu mendengarkan sabdamu lewat telinga hati batin kami, agar kami mampu mewartakan kasih-Mu, sabdamu yang hadir di tengah-tengah kami. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan pertama, pembacaan dari surat Ibrani, bab 8, ayat 6 sampai dengan 13. Saudara-saudara, sekarang Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan ada tempat untuk yang kedua. Allah sudah menyadarkan mereka akan cacat itu ketika Ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah sabda Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, yakni waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak setia kepada perjanjianku itu, maka aku menolak mereka." Demikian sabda Tuhan. Tetapi sekarang inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar atau kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Dengan memaklumkan perjanjian yang baru ini, Allah menyatakan bahwa perjanjian yang pertama itu tidak berlaku lagi, dan apa yang sudah tidak berlaku dan telah menjadi usang, telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita sejenak merenungkan sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani ini. Kita ingin merenungkan bagaimana Allah memanggil kita seperti orang yang mengadakan perjanjian. Dalam surat kepada orang Ibrani sangat kental, di sana nuansa relasi itu diwarnai dengan perjanjian. Relasi perjanjian inilah yang memandang dan memang sudah menjadi pola sejak perjanjian lama.
dan Perjanjian Baru juga masih memakainya. Jika kita merayakan Ekaristi, kita pun sebenarnya masuk dalam pola ini. Ekaristi adalah simbol perjanjian yang mengikat kita sebagai orang Kristiani karena kita masuk dalam misteri hidup, wafat, dan kebangkitan Kristus. Kristus mengorbankan diri sebagai pemulihan perjanjian Allah dan manusia yang sebelumnya rusak karena kesalahan manusia. Yesus dalam surat Ibrani tadi disebut sebagai pelayan agung, pengantara dari manusia, pengantara yang lebih mulia. Dengan dipulihkannya perjanjian itu, maka pulihlah relasi manusia dengan Allah. Kita kembali mengenali Allah sebagai penyelamat hidup kita. Allah kembali mengenali kita sebagai umat-Nya. Dan dengan pemulihan itu, dosa-dosa kita pun dihapus oleh Allah. Saya tertarik dengan kata mengenal dan dikenal. Dalam surat Ibrani ini, kita mengenal dan dikenal. Perjanjian itu soal mengenal dan dikenal. Ini bukan semata-mata masalah hukum atau legalitas. Dengan perjanjian kita dipanggil untuk saling mengenal dan saling memelihara pengenalan kita satu dengan yang lain. Mari kita mengingat hidup kita, entah hidup berkeluarga ataupun hidup sebagai religius dengan kaul-kaul kita. Perjanjian dalam perkawinan Katolik juga demi memelihara pengenalan akan pasangan masing-masing. Kaul-kaul dalam hidup religius juga memberi saran dan sarana untuk memelihara pengenalan akan dirinya dari tarekat dan anggota-anggotanya. Tentu, kaul itu di hadapan dan kepada Allah. Namun sebagai sebuah sarana, itu adalah alat untuk memelihara pengenalan semakin mendalam antara kedua belah pihak yang saling mengadakan perjanjian. Yang dikenal itu pasti akan dipandang dengan tingkatan tertentu oleh yang mengenal. Kadar pengenalan itu sangatlah penting dalam hidup. Maka pengenalan satu dengan yang lain akan membawa konsekuensi tersendiri. Orang bisa lebih peduli atau tidak. Orang bisa membuat yang lain terkesan dan teringat satu dengan yang lain, atau dua hal yang menyentuh bagi dirinya. Hal ini berbeda dengan relasi kerja yang murni, profesional atau bisnis. Kerja dan bisnis biasanya dalam pengenalan itu dipakai juga untuk penilaian. Namun demikian, sisi afeksi di sini sedikit agak dihindari karena bisa saja akan merusak objektivitas dari yang menilai jika semuanya itu dinilai secara afektif. Relasi iman membutuhkan afektivitas. Dan ada pendapat bahwa relasi afektif ini efektif untuk mengubah diri seseorang. Maka, relasi afektif di dalam perjanjian antara Allah dan umat Israel itu ada sisi afeksinya. Allah mengenal umatnya dan umat mengenal Allah sebagai Bapa. Maka kita berusaha untuk semakin mengenal siapa yang kita imani, sehingga kita semakin hari semakin menjadi pribadi yang mau dan sanggup untuk diubah. Maka pertanyaan reflektif kita di dalam permenungan ini adalah, sejauh mana aku semakin mengenal secara mendalam panggilan Allah dan juga pribadi yang kupercayai sebagai pasangan hidup? Adakah rahmat dan juga tantangan ya dalam memelihara perjanjian atau medan pengenalanku selama ini? Kita hening sejenak. Kita ingin meresapkan sabda Tuhan dari bacaan yang pertama.
Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan rahmat-Mu, atas sabda yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Semoga sabda-Mu semakin membarui iman kami, semakin memampukan kami mengenal Engkau, mengenal sesama kami, dalam relasi kami, dalam hidup kami sehari-hari. Dan limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami untuk semakin hari semakin mengenal Putra-Mu sendiri yang menjadi juru selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya, memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara yang terkasih, bacaan Injil mengisahkan bagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya. Markus mencatat nama-nama mereka. Tentu ini bukan tanpa maksud. Panggilan Tuhan selalu personal. Personal artinya mengenal satu persatu dari kita yang unik secara mendalam. Bahkan Nabi Yeremia mengatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Namun dalam kesempatan ini, saya mengajak rekan-rekan frater yang akan men-sharingkan pengalaman panggilan mereka. Halo saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan sebelumnya, saya Frater Boni. Saya asli dari Sragen, parokinya Santa Perawan Maria di Fatima Sragen. Saya sebagai Frater Yesuit, saya sekarang tinggal di Jakarta. Di Jakarta ada 5 rumah untuk Frater Yesuit, salah satunya saya tinggal di Wisma Dewanto. Dan sekarang saya sedang menjalani studi filsafat. Saya akan memasuki, untuk semester depan memasuki semester ke-6. Saya sudah hampir 3 tahun di Jakarta. Ya tentu kalau dihitung-hitung, saya hampir berada di dalam serikat selama 5 tahun. Saya sendiri merasa senang sampai saat ini menjalani studi filsafat di Jakarta. Berbicara soal panggilan, ya tentu panjang ya proses panggilan, apalagi kalau diceritakan secara mendetail. Tetapi saya membagikannya dalam 3 fase begitu ya, yang saya rasakan memiliki pola yang berbeda. Fase pertama itu saat saya berkenalan sedikit-sedikit mengenai seminari begitu ya, mengenai gereja begitu ya. Di fase kedua ketika sudah berada di seminari gitu, beradaptasi dengan lingkungan asrama. Lalu fase ketiga ketika memilih untuk serius berada di dalam serikat Yesus. Bermula di fase yang pertama gitu ya. Di fase yang pertama tentu saya bersyukur gitu ya. Sejak kecil gitu ya, saya selalu terlibat gitu ya
selalu didorong oleh orang tua dan keluarga untuk terlibat di dalam gereja gitu ya. Entah misdinar, entah sekolah minggu, entah orang muda Katolik, pendampingan iman anak gitu ya. Macam-macam berbagai kegiatan di gereja, outbound dan sebagainya. Saya merasa bersyukur mengalami pengalaman gereja yang kaya gitu ya di masa kecil tentunya. Dan bagi saya itu sudah lebih dari cukup gitu ya, bagaimana orang tua saya mendidik begitu. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, saya menjalani pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama begitu ya. Saya waktu itu belum ada gitu ya keinginan ingin masuk seminari. Tapi ada satu pengalaman waktu itu. Saya sempat bersama keluarga gitu ya, keluarga inti, bapak, ibu, kakak dan adik. Itu pergi ke seminari begitu ya. Pergi ke seminari, lalu saya melihat ini tempat apa begitu ya. Tetapi ketika melihat tempat apa, tidak ada ketertarikan sama sekali, tetapi cerita itu akhirnya di ujung fase pertama ini membantu saya untuk lebih serius dalam mengenal seminari itu apa sih, gitu. Menjadi pematik gitu ya. Nah, waktu itu memang saya tidak langsung memutuskan pilihan satu-satunya terutama dan pertama adalah seminari, tetapi waktu itu saya sempat mendaftar ke beberapa gitu ya. Setelah lulus SMP, saya mendaftar salah satunya ke SMK Mikael, dan itu juga salah satu sekolah Yesuit begitu ya. Dan waktu itu salah satu perjumpaan kenapa saya bisa ada dorongan gitu ya mencoba untuk mendaftar ke seminari. Waktu itu ada Romo gitu ya, Romo yang masih muda di Paroki Sragen waktu itu menjumpai saya, memberi brosur, formulir gitu ya. Dari situ saya merefleksikan, melihat ulang begitu ya, sejauh mana saya mengenali gereja dan seminari begitu ya. Dan di situ saya tanya orang tua saya dan banyak orang yang saya tanyai gitu ya. Dari situ akhirnya di fase yang pertama ini wujudnya adalah panggilan itu tidak tampak secara langsung. Oh, kamu dipanggil untuk menjadi imam gitu ya. Tetapi ada dorongan begitu ya. Dalam fase yang pertama ini menariknya itu panggilan menjadi imam itu tidak secara langsung tiba-tiba oh aku ingin menjadi imam gitu ya. Tetapi wajah keinginan itu tampaknya bermula dari saya ingin hidup mandiri waktu itu. Saya ingin hidup mandiri, lepas dari orang tua. Akhirnya ya salah satu pilihannya kan seminari menawarkan hidup berasrama gitu ya. Selain diarahkan menjadi seorang imam, meskipun saya masih sedikit-sedikit mengenal seminari, tapi saya waktu itu memberanikan diri, saya mendaftar. Lalu akhirnya setelah berjalannya waktu, tes demi tes saya lewati gitu ya, saya akhirnya dengan mulus masuk ke seminari gitu ya. Tapi di fase yang pertama ini tantangannya baru terlihat saat di seminari gitu ya. Saya mulai bimbang, kenapa kok saya tiba-tiba berada di seminari gitu ya. Itu di fase pertama, bagaimana fase pertama itu memperlihatkan bahwa panggilan tidak nampak, oh aku ingin menjadi imam, tetapi nampaknya itu dalam bentuk ada dorongan untuk hidup lebih baik begitu ya. Hidup lebih mandiri, lebih dewasa, cari pengalaman baru, berjumpa dengan teman-teman dengan latar belakang yang berbagai macam dan dari berbagai daerah gitu ya. Setelah masuk seminari gitu ya. Ini saya memasuki fase yang kedua gitu ya. Bagaimana ya dorongan untuk terus berkembang itu ada gitu ya. Di seminari banyak hal yang saya dalami gitu ya. Berbagai macam aspek gitu ya. Mulai dari seni musik gitu ya. Lalu dari olahraga saya juga mengembangkan diri di sana. Tak lupa juga secara rohani, secara jasmani, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah studi begitu ya. Bagaimana seminari sungguh proporsional gitu ya, seimbang dalam mendidik calon-calon imam gitu ya. Saya bersyukur itu gitu ya. Tentu jatuh bangun saya alami di sana begitu ya. Di mana saya waktu awal-awal itu harus tidak berjumpa dengan keluarga selama 1 bulan, di mana itu dinamakan masa karantina begitu ya. Waktu itu saya sudah bimbang apakah saya masih terus atau tidak begitu ya. Tapi akhirnya meskipun jatuh bangun, akhirnya di fase kedua ini
saya merasakan bahwa saya semakin diperkaya gitu ya. Diperkaya bagaimana panggilan menjadi seorang imam itu tidak merupakan proses yang singkat gitu ya, dan tidak mudah. Dan saya menyadari itu, saya merefleksikan itu di seminari gitu ya. Dan bagi saya masuk seminari adalah awal gitu ya. Awal bagaimana saya berani membukakan pintu hati saya untuk Tuhan, untuk menanggapi panggilannya. Dan saya mencoba merefleksikan bagaimana panggilan Tuhan itu secara tidak langsung menarik saya gitu ya, menarik diri saya mencoba untuk hidup dengan cara yang baru gitu ya. Saya merasa bersyukur bisa berada di seminari begitu ya. Setelah saya menjalani proses waktu itu 4 tahun gitu ya, 4 tahun genap di seminari, akhirnya di tahun ketiga itu saya mencoba, saya rasakan bahwa fase yang ketiga mulai tampak gitu ya, di mana saya didorong oleh Tuhan gitu ya. Kamu serius tidak gitu ya untuk menjadi imam? Dari situ saya merasa terhenyak gitu ya. Di dalam kesendirian, dalam keadaan batin yang terkadang dinamis gitu ya. Saya merasa ditanya oleh Tuhan gitu ya. Kamu serius enggak gitu ya? Untuk melanjutkan keinginan menjadi imam. Dari situ saya baru sadar gitu ya, bahwa seminari mendidik calon imam. Dan saya harus memilih gitu ya. Dan inilah proses yang tidak mudah untuk memilih. Bagi saya tentu panggilan apapun baik adanya gitu ya. Tetapi ketika melihat saya menyandingkan gitu ya, apakah saya mau lanjut atau tidak, gitu, akhirnya saya mulai serius gitu ya. Salah satu kenapa kok saya akhirnya bisa sampai saat ini gitu ya di dalam Serikat Yesus, salah satu yang menarik adalah bagaimana membaca buku Santo Ignatius gitu ya, autobiografi Santo Ignatius, di mana waktu itu saya merasa bahwa saya masih ada dorongan gitu ya untuk menjadi imam gitu ya. Dan waktu itu bagaimana hidup Ignatius, Santo Ignatius Loyola, sungguh sangat heroik gitu ya. Bagaimana dia memperjuangkan untuk menanggapi panggilan Allah itu tidak mudah gitu ya. Dia harus terkena bom dahulu baru sadar gitu ya. Bagaimana Tuhan memanggilnya lewat pengalaman itu gitu ya. Dan di situ saya merasa bahwa dorongan menjadi imam mulai semakin serius gitu ya. Saya harus memilih, saya tidak harus menghindar gitu ya. Saya sudah tidak bisa menghindar gitu ya. Akhirnya ya kadang ada modal nekat juga gitu ya. Modal nekat bagaimana? Ya banyak orang, bahkan teman-teman saya saat di seminari pun mengatakan bahwa Serikat Yesus itu sulit gitu ya untuk dimasuki. Lalu akhirnya dalam kesendirian saat berefleksi saya ditanya gitu ya, loh kamu menjawab panggilan Tuhan itu pengen cari aman atau emang sungguh sejatinya untuk mengikuti Dia secara tulus gitu ya? Sungguh dalam berbagai perjuangan, tantangan dan sebagainya, apakah kamu berani menghadapi itu gitu ya? Ya akhirnya ketika memberanikan diri waktu itu, ya udah saya jalani, saya serius apapun keputusannya, entah dari Serikat Yesus menerima atau tidak. Akhirnya saya menjalani tes dengan penuh ketotalan, dengan waktu itu 17 teman dari seminari itu mendaftar gitu ya. Tentu banyak teman yang lebih gitu ya, lebih secara intelektual, secara bakat dan sebagainya. Tapi yang penting saya sudah komitmen, saya yakin saya serius untuk memasuki Serikat Yesus. Akhirnya saya menjalani tes di sana selama 3 hari begitu, dengan wawancara, dengan berbagai tes yang ada, dengan wawancara. Waktu itu ada 3 imam gitu ya mewawancari saya. Ya saya jelaskan secara jujur, secara apa adanya situasi, kondisi saya. Dan akhirnya waktu itu sampailah pada akhirnya Romo Rektor Seminari mengumumkan gitu ya siapa yang diterima dan tidak. Waktu itu mengejutkan ketika 1-2 teman yang mendaftar ke Serikat Yesus tidak diterima, dan saya melihat teman ini kenapa tidak diterima begitu ya. Akhirnya saya pasrah, itu sudah pasrah, paling saya tidak diterima gitu waktu itu, karena ya secara logika saja melihat teman saya saja tidak diterima, apalagi saya waktu itu. Akhirnya ketika saya dipanggil masuk ya saya dengan ya apa adanya mendengarkan Romo Rektor waktu itu,
kamu masih niat gitu, ditanyain begitu. Bahwa saya dengan penuh kesungguhan hati masih niat apabila diperkenankan untuk masuk serikat Yesus gitu ya. Lalu dia meneguhkan kalau kamu masih niat, ya ini bukalah surat ini. Akhirnya waktu itu saya kaget begitu ya, saya diterima dan saya sudah tidak bisa berkata apa-apa. Saya berterima kasih dengan Romo Arketor dan akhirnya keluar gitu ya, keluar dari kamar dia, kantor dia. Lalu akhirnya teman-teman itu yang melihat kan di luar banyak teman-teman gitu ya. Akhirnya ditanya-tanya, bagaimana keputusannya? Lalu saya menghela nafas, Kak, saya diterima gitu ya. Akhirnya teman-teman saya mau masukkan saya ke kolam gitu. Waktu itu ada salah satu kolam gitu ya. Ada yang mau memasukkan saya gitu ya. Tapi akhirnya tidak jadi karena waktu itu ada frater juga di sana. Oh jangan gitu ya. Akhirnya hanya diciprat-ciprat gitu ya. Dan di situ ya sudah saya menyadari bahwa keputusan sudah ada. Dan saya mencoba solider juga terhadap teman-teman yang diterima ataupun tidak sampai tuntas gitu ya. Satu angkatan saya tuntas diputuskan, diterima atau tidak. Dan itu bagi saya fase ketiga ini yang paling momentum gitu ya. Akhirnya saya memberanikan masuk serikat Yesus, saya komitmen, akhirnya saya datang tanggal 22 Juni waktu itu, tepat saya ulang tahun juga. Dan saya sungguh disambut dengan meriah gitu ya oleh Romo Frater di novisiat, waktu itu novisiat Girisonta di Semarang sana, dari Girisonta. Merasa senang saya menjalani gitu ya. Ya setelah berjalan waktu, saya intinya di novisiat, saya merasa dididik menjadi pribadi yang lebih matang gitu ya. Secara rohani, terutama secara rohani, secara kepribadian, saya dilatih, digembleng sedemikian rupa, sehingga apa? Itu tujuannya ketika saya berada di Jakarta dengan kehidupan yang lebih longgar dibandingkan dengan novisiat, saya diharapkan siap terutama untuk fokus kalau di Jakarta hidup studi gitu ya. Itu akhirnya setelah menjalani masa novisiat begitu ya, selama 2 tahun gitu ya, utuh, itu masih banyak jatuh bangun, merasa khawatir, sedih juga, bimbang juga gitu ya. Saya suka itu. Tapi apa yang menarik adalah tantangan itu terus tumbuh. Api panggilan selalu mendapatkan tantangan yang lebih gitu ya. Jadi saya selalu memandang hidup itu berada di dalam serikat adalah pilihan di mana saya terus tumbuh. Dan saya merasa panggilan itu tidak berhenti dengungannya. Itu bagi saya yang membuat saya semakin yakin untuk senantiasa setia berada di dalam serikat Yesus sampai saat ini. Akhirnya apa? Di Jakarta saya mendapatkan perutusan untuk studi. Saya mendapatkan tantangan baru. Itu salah satu bentuk tantangan yang bagi saya tidak mudah. Tetapi apa? Komunitas, lalu motivasi dari banyak orang membantu saya untuk terus tumbuh gitu ya. Jatuh bangun tidak apa-apa, tetapi dorongan untuk terus nantiasa belajar itu memupuk saya menjadi ya pribadi yang terus bertumbuh gitu ya. Terutama dalam pendampingan Yesus yang senantiasa tidak tinggal diam dalam panggilan saya gitu ya. Saya selalu gelisah, saya selalu resah. Tapi di Jakarta ini dengan adanya komunitas, uniknya dengan 5 rumah. Jadi para frater itu akan dibagi 5 rumah yang berbeda, seperti rumah-rumah kecil begitu ya. Menariknya adalah ketika berada bersama komunitas gitu ya, saya merasa terus api panggilan saya terus dimotivasi gitu ya. Entah dengan cara apa, dengan hiburan, dengan bimbingan rohani, lalu dengan kebersamaan, kegiatan-kegiatan kursus dan sebagainya gitu ya. Saya merasa saya masih masih serius gitu ya, masih serius, masih ada dorongan untuk menjalani panggilan ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, panggilan tidak semata-mata sesuatu yang instan gitu ya. Tapi bagaimana ketika kita merasakan sesuatu yang lain, ada suatu wajah lain menjumpai kita. Jangan takut, beranilah untuk memasuki itu, setidak-tidaknya mengenali, kok ada sih wajah ini gitu ya. Dan apakah memang Tuhan memperkenankan saya berada di wajah itu, apakah hanya sekedar menampakkan saja gitu ya. Maka jangan gelisah ketika saudara-saudariku yang terkasih menghadapi berbagai macam panggilan, tapi yakinlah bahwa dalam proses panggilan ada sesuatu yang bermakna, yang
saudara-saudariku terkasih cari, dan diharapkan ketika berani untuk memilih makna itu, Anda sekalian akan merasakan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih, selamat Natal, selamat Tahun Baru, Tuhan memberkati. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para saudara, pemirsa, dan pendengar dari Oase Rohani Katolik. Setelah kita merenungkan dan membaca, mendengarkan sabda Tuhan dari surat Ibrani dan juga Injil Markus, dan juga kita mendengar bagaimana sharing dari dua frater yang tadi mengkisahkan panggilan pribadinya, panggilan personalnya, sebagaimana para murid yang dipanggil oleh Yesus sendiri dengan nama mereka masing-masing. Akhirnya kita pun mengenali dan mendengar dengan telinga kita sendiri bagaimana kesaksian dari orang-orang muda di zaman ini. Para saudara yang terkasih, kalau boleh saya merangkum dan juga mengikuti sharing dari para frater tadi, kita bisa melihat di sana bagaimana proses panggilan itu adalah proses untuk mengenal dan dikenal. Panggilan adalah tahapan-tahapan dalam hidup kita yang selalu harus kita perhatikan dengan seksama dan di dalam keheningan batin. Walaupun Tuhan itu memanggil kita dengan berbagai macam cara, ada kalanya di saat-saat yang tidak mudah, ada kalanya saat itu menjadi lancar, tetapi di sanalah ada fase-fase yang perlu kita kenali. Frater Boni mengisahkan bagaimana fase-fase panggilannya. Sampai saat ini ia kenali dengan 3 fase. Fase pengenalan, yaitu pengenalan akan pengalaman disentuh lewat pengalaman konkret, lewat kejadian konkret. Fase pengenalan dalam diri Frater Boni dikatakan bahwa ia ditarik untuk mengenal gereja. Pengalaman menggereja ini sungguh penting untuk sentuhan panggilan di dalam diri kita. Dan fase yang kedua adalah fase adaptasi. Adaptasi artinya bagaimana aku menyesuaikan dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang mungkin belum pernah kita alami sebelumnya. Dan ketika beranjak dari fase mengenal menjadi beradaptasi, disinilah kita semakin diajak, semakin dipanggil untuk menyelami panggilan Tuhan yang personal itu. Dan fase yang ketiga tadi disebutkan bahwa memilih untuk serius. Artinya di sana ada pergulatan yang diolah. Ada yang dinamakan proses penegasan diri terus-menerus. Ada proses dari memilih, memilah-milah, dan menegaskan diri. Atau dalam bahasa Santo Ignatius Loyola adalah proses discernment. Dalam proses discernment inilah kita diajak untuk mengenali diri kita yang rapuh, tetapi juga ada kekuatan. Kita juga diajak untuk mengenal bagaimana hidupku itu tidak hanya melulu mencari aman, tetapi bagaimana aku ditantang oleh Tuhan sendiri lewat pengalaman ketersentuhan kita. Termasuk juga bagaimana aku solidar dengan teman-teman yang mungkin di seminari atau ketika ikut tes tidak diterima, dan itu harus kita hadapi, kita jumpai. Dan merawat komitmen inilah yang menjadi kata penting di dalam proses discernment.
Ada tantangan baru, ada motivasi baru, ada komunitas yang juga bercampur di sana, saling mendukung, saling memberi inspirasi, dan juga menjadi bagian dari panggilan personal itu. Dan Frater Kraver, atau kita kenal, kami memanggilnya Frater Upet, seperti mengisahkan panggilannya yang berbeda dari jalur yang ditempuh oleh Frater Boni. Frater Kraver sudah pernah kuliah, bekerja, dan akhirnya panggilan Tuhan itu mengusik hidupnya, mengusik dirinya, yang sebenarnya ketika masa kanak-kanak sudah ia kenali. Namun, di suatu saat, panggilan itu tidak serta-merta langsung ditanggapi. Panggilan itu bisa saja kita lewatkan, kita tidak perhatikan, namun sekali lagi Tuhan yang selalu memanggil. Tuhan itu selalu setia jika sudah memanggil kita. Tuhan selalu membuat kita gelisah. Tuhan selalu membuat kita terdorong untuk menegaskan diri terus-menerus setiap hari. Maka sempat ada juga keraguan. Keraguan untuk menanggapi panggilan, keraguan untuk mengabaikan itu. Tetapi sekali lagi, setiap orang, setiap pribadi yang disentuh oleh Allah selalu akan merasakan kegelisahan itu. Kita bisa juga melihat di dalam tokoh-tokoh kitab suci, setiap kali menerima panggilan Tuhan, menerima panggilan Allah, selalu ada yang namanya kegelisahan, ada tegangan, ada suasana yang mungkin galau dalam bahasa sekarang, atau juga bahasa yang mungkin kita ungkapkan dengan kegelisahan, keraguan-raguan, ada ketergangguan. Namun di sanalah kita dipanggil untuk selalu menegaskan diri terus-menerus, memberanikan diri untuk masuk. Dan itulah yang namanya panggilan yang konkret di dalam hidup kita sehari-hari. Allah memanggil dan melalui banyak orang. Allah memanggil melalui banyak orang, teman-teman sekomunitas yang menemani, dan juga dipanggil untuk menemani juga. Kemauan saja tidak cukup. Maka kesanggupan dan berani masuk di dalam pergulatan panggilan itulah yang terpenting di dalam hidup kita. Sekali lagi, panggilan adalah personal, namun yang terpenting dalam hidup kita adalah beranikah aku masuk dalam pergumulan itu? Beranikah aku masuk di dalam proses menegaskan diri terus-menerus bahwa Tuhan memanggil kita dengan nama kita masing-masing, dan itulah simbol dari panggilan yang personal itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, akhirnya menjadi jelas bagi kita bahwa kita dipanggil oleh Allah dengan keunikan kita masing-masing, dengan nama kita masing-masing. Dipanggil dalam Injil Markus, dilanjutkan dengan ungkapan mereka datang kepadanya, menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Panggilan kita adalah keluar dari diri kita untuk diutusnya memberitakan Injil. Artinya kita sendiri dipanggil untuk keluar dari diri kita sendiri dan menuju pada Yesus. Kita juga dipanggil untuk bersama dengan orang lain menjadi saksi dan mengajak orang lain sampai kepada Yesus itu. Oleh karena itu, sanggupkah kita ikut Yesus di jalan hidup kita masing-masing untuk menjadi utusannya? Itu pertanyaan reflektif kita. Entah itu kita sebagai awam yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan keluarga, atau kita sebagai religius yang sudah
menanggapi panggilan Tuhan di jalan hidup religius dengan kaul-kaul kita. Mari kita renungkan dan wujudkan dalam tindakan nyata hidup kita. Panggilan hidup kita tentu ada sisi afektif, karena kita perlu akrab dengan diriku, dan dengan demikian akrab juga dengan sapaan Tuhan. Mari, hari demi hari kita mengakrabi diri kita sendiri. Dengan demikian juga aku akrab dengan sapaan Tuhan yang hadir di dalam segala peristiwa, terutama saat-saat ini, di mana kita pun mengalami saat yang sulit, saat yang masih penuh dengan situasi tidak pasti, pandemi ini, dan seluruh dunia mengalami itu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam carut-marut kehidupan kita, dalam situasi apapun di dunia kita. Maka mari kita mensyukuri rahmat Tuhan atas panggilan hidup kita masing-masing secara personal, dan mari kita rawat panggilan itu. Kita merawat juga komitmen hidup kita agar kita makin mampu menjadi pribadi-pribadi yang diutus oleh Allah, karena menyadari diri sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Allah tidak memanggil orang yang sempurna, tetapi orang yang punya kelemahan, punya keterbatasan. Karena keberdosaan kita inilah, maka kita dipanggil untuk menjadi terarah dan tertuju kepada Allah sendiri. Maka untuk mengakhiri renungan kita, marilah kita hening sejenak, kita sadari akan diri kita, hidup kita, keterbatasan, kelebihan, bakat-bakat kita, dan juga mungkin hal-hal yang pernah kita alami, kita rasakan sebagai panggilan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau sungguh memberkati kami sebagai orang-orang yang Kau panggil secara personal, secara pribadi. Maka dampingilah kami, sertailah hidup kami, dan orang-orang yang menjadi bagian hidup dan perjalanan persiaran kami sampai saat ini. Maka kami mohon rahmat-Mu agar hidup kami menjadi saksi bagi banyak orang, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kami pun menjadi cermin kemuridan dari para murid yang telah Engkau panggil secara pribadi. Maka berkatilah kami dan bimbinglah kami, keluarga kami, orang-orang yang menjadi rekan kerja kami, karena melalui dialah dan melalui mereka lah kami pun sampai kepadamu. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang panggilan, perkenalkan, nama saya Petrus Kraver Swandono. Saat ini saya adalah skolastik filosofan Serikat Yesus tahun kedua. Saya sudah berada dalam Serikat Yesus tahun ini ada di tahun keempat. Memasuki Serikat Yesus mulai tahun 2017, dan saat ini saya tinggal di Wisma Dewanto, Jalan Keramat 7 nomor 25. Merefleksikan tentang panggilan cukup dalam dan cukup panjang bila berbicara tentang panggilan yang saya alami. Panggilan tentang hidup religius tentunya merupakan panggilan yang cukup istimewa yang kita miliki dalam hidup menggereja, selain panggilan hidup berkeluarga. Panggilan menjadi religius memang ada dan muncul dan terjadi saat saya berusia kanak-kanak. Tidak menyurutkan ketika ikut misdinar dan kemudian ketika ikut
menjadi bagian dari OMK, saya tertarik untuk menjadi imam. Tetapi masih ada saja yang menggelisahkan dalam diri saya, sehingga untuk mencoba menanggapi panggilan itu, saya membutuhkan konfirmasi, saya membutuhkan kepastian, dan ini membutuhkan effort yang cukup panjang. Keraguan yang saya alami sehingga mau mencoba dan menanggapi tidak saya begitu hiraukan. Secara normal kemudian saya melanjutkan studi saya dan kemudian melanjutkan kuliah di bidang Electrical Engineering di Universitas Sanata Dharma milik Serikat Yesus. Perjumpaan dengan Serikat Yesus terjadi pada saat saya menempuh studi di sana. Di sana saya cukup terkesan, walaupun masih ada rasa minder apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat dalam proses mendampingi orang muda. Saya merasa ragu untuk mencoba menanggapi panggilan itu. Tetapi setidaknya perjumpaan ini cukup berkesan bagi saya melihat bahwa hidup sebagai religius menjadi salah satu pilihan yang nantinya ingin saya pilih. Setelah selesai menempuh studi, saya melanjutkan bekerja di daerah Sunter di sebuah perusahaan otomotif dan bekerja di sana. Kurang lebih saya bekerja 7 tahun. Dalam pekerjaan ini ternyata rasa gelisah, rasa ragu, dan rasa tidak tenang menyelimuti diri saya. Saya mencoba mengkonfirmasi apa yang diinginkan oleh pribadi diri saya ini. Kemudian saya memberanikan diri untuk menghubungi beberapa imam Yesuit dan bahkan bekerja bersama mereka. Mereka cukup intens dan secara personal menemani saya dengan bahasa yang mereka berikan. Konteks untuk mendampingi orang muda adalah cura personalis. Saya benar-benar tersentuh bagaimana cara mereka mau mendampingi setiap jiwa-jiwa. Inilah pengalaman panggilan konkret yang kemudian Allah ingin sampaikan kepada diri saya. Yesuit ini kemudian secara intens menemani dan membimbing saya dalam proses untuk mengenal bagaimana Allah mau memanggil diri saya. Tidak hanya mempunyai cita-cita yang luhur menjadi seorang Yesuit itu menjadi seorang yang mempunyai intelektualitas yang tinggi. Bisa dibilang saya jauh dari kemampuan intelektualitas yang dimiliki oleh Yesuit yang saya kenal. Saya hanya orang biasa saja dengan IPK yang pas-pasan. Tetapi proses pendampingan ini memberikan saya sebuah arti bagaimana saya mau diajak untuk berjuang bersama. Berjuang untuk memperjuangkan panggilan yang Allah kehendaki dalam diri saya. Yesuit ini secara berkala menemani saya dan akhirnya saya memantapkan diri, memberanikan diri untuk melamar ke Serikat Yesus. Pengalaman personal ditemani oleh Yesuit ini telah menggerakkan saya. Bukan karena saya ingin menjadi dosen, saya ingin menjadi peneliti, saya ingin menjadi romo paroki, tetapi pengalaman personal Yesuit yang menemani saya telah menggerakkan saya untuk berbuat hal yang sama. Menemani. Panggilan untuk menemani menggerakkan saya untuk memberanikan diri bergabung dengan Serikat Yesus. Butuh effort, butuh tenaga,
dan butuh energi yang cukup besar ketika saya harus memutuskan meninggalkan segalanya. Atas restu orang tua dan kakak-kakak saya, pada akhirnya saya diizinkan. Segala kegelisahan yang ada mungkin bisa dikatakan hilang. Tetapi menjadi Yesuit, kegelisahan selalu menjadi bagian dalam hidupnya. Menjadi Yesuit diajak untuk senantiasa mempertanyakan. Senantiasa diajak untuk ragu dan senantiasa diajak untuk menemukan bagaimana dalam kegelisahan, keraguan, dan keputusasaan benar Allah telah menemani kita. Inilah panggilan sehingga saya cukup enjoy dan cukup bersyukur. Serikat Yesus berani dan mau menerima saya, memilih saya dengan segala kerapuhan yang saya miliki. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Mari kita sembahkan ke depan altar suci semua karya bakti dan abdi, karunia kasih ilahi, kasih abadi. Mari kita alunkan biola dan serunai sambil
Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi kehidupan ini. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk